misal budgetnya belum mencukupi ya sabar aja. Jangan paksakan karena untuk perangkat audio itu apa namanya? Masih tahu bedanya panning sama balance enggak? Pan sama balance. Belum begitu, cuman secara umum sih. Karena kan sebelum kemudian akhirnya mendapatkan ini kan perjalanan cukup panjang juga. Karena gitu. jenengan kan salah satu saksi hidupnya juga ketika saya coba menggali informasi. Cek testing 1 2 3 cek. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mesir dari hardtoweird.com, recording on the go. Nah, dan di sini saya sudah bersama Mas siapa ini? Iqbal Rekarupa. Dari mana Mas? Saya dari Karanganyar saja. Oke, dari Karanganyar. Dan hari ini saya sama Mas Iqbal kita ingin mereview sebuah mixer Yamaha. Nah, ini punyanya Mas Iqbal, yaitu adalah MG16XU. Dan ini baru beli ya Mas ya? Ini mixer Tauhid ini Mas. Wah. Yamaha Esa soalnya. Wah. Dan BTW beli mixer mau buat apaan Mas? Jane bikin roti, cuman ternyata ini mixernya audio. Oh. Ya, ini, nah iya. Ini ya mudah-mudahan lah bisa bermanfaat ya. Oke. Untuk sinau audio maupun entah ya berbagai macam bisa dimaksimalkan untuk apa aja manut sih. Mungkin untuk permusikan, podcast dan segala macamnya. Ya. Dan buat podcast nih nampaknya sudah mantep ya ini karena kita belum ada setup stand mic ya, jadi kita sementara pegang mikrofonnya gini, pegang, dan mungkin biar gak lama kita langsung review aja. Siap. Nah, ini makanya mengundang Mas MSR ini kan biar bisa unboxing dan mereview. Okay, sekaligus sinau aja nih sih. Jebakannya ngono kuwi Mas. Sinau gratis ya. Sinau gratis. Nah, dan mungkin kalian sudah lihat di layar, ini adalah mixernya. Dan settingan yang kita pakai seperti ini ya. Dan satu hal yang saya notice dari mixer ini adalah yang saya dengar di monitor ini, mixer ini low noise, benar-benar low noise. Dan ini Yamaha Ori ya Mas ya? Alhamdulillah Ori. Alhamdulillah Ori, dan beneran low noise, dan preampnya lumayan tebal suaranya. Kita bisa lihat itu, kita set gainnya di arah jam 10 itu. Dan fadernya di angka 0 dan semua settingan EQ-nya flat, dan juga kompresor karena kita model setup podcast gini, jadi kita nyalain kompresornya juga, direkam direct langsung ke Tascam ya. Tascam DR05X. Nah, buat kamu yang belum tahu, saya sudah bikin review videonya, silahkan klik di pojok kanan atas atau di deskripsi. Oke. Dan kita langsung review aja. Nah, mixer ini Mas Iqbal nih sudah oke banget ya. Terutama buat mixing musik. Kenapa? Karena di sini sudah EQ-nya sudah 4 knob. Jadi ada low, mid, high, dan midnya sudah ada frekuensi ya, untuk ngatur frekuensinya. Dan juga sudah ada aux-nya, ada 4 ini. Ada 4 aux, jadi mungkin kita menambahkan mungkin perangkat auxiliary kayak mungkin efek dan lain sebagainya untuk proses paralel ya. Sudah mencukupi ya Mas ya? Sudah mencukupi banget ya. Dan ini gua akustikan mini itu ya sudah cukup ya? Sudah cukup. Nah, nanti kita akan bikin videonya juga untuk mixing akustik seperti apa. Nah, jadi stay tune terus di channel ini. Kita lanjut review. Siap. Nah, ini lanjut. Ada satu hal yang membuat saya cukup takjub dari mixer kecil seperti ini adalah ini udah ada tombol on off-nya. Jadi kalau mau matiin mic bisa langsung dari mixer. Langsung ya. Tanpa perlu merubah settingan. Ini sedikit intermezzo aja nih ya sih. Flashback sebentar. Karena kan sebelum kemudian akhirnya mendapatkan ini kan perjalanan cukup panjang juga. Karena jenengan kan salah satu saksi hidupnya juga ketika saya coba menggali informasi dari dua brand yang cukup menawarkan kecanggihan perangkatnya. Tapi waktu itu kan ya jenengan kan tidak kemudian condong pada salah satu ning, intinya cuma memberikan beberapa referensi secara online, ini dibaca nanti keputusannya balik ke jenengan karena
jenengan kan tidak pengen kemudian mempengaruhi apa yang saya putuskan. Dan kemarin ketika saya sudah menyampaikan ke jenengan, Mas saya akhirnya memutuskan untuk mengambil Yamaha. Baru kan jenengan ngasih review bahwa merek yang sebelumnya yang coba saya ajukan itu kan terkenal noise-nya cukup besar gitu kan. Ya betul ya. Ya saya juga memposisikan sebagai konsultan ya. Jadi nggak langsung ini bagus ini enggak atau semacamnya. Tetap. Padahal saya dulu berharap seperti itu, enggak saya masih tahu diri karena saya memang tidak begitu paham di wilayah ini dan lagi pengen sinau sebenarnya. Makanya butuh bimbingan orang yang ya setidaknya saya menganggap dan dari apa yang saya lihat dan saya lihat di YouTube jenengan di Hard to Be Heard on the go, recording on the go itu kan jenengan sering mereview beberapa perangkat yang digunakan untuk audio gitu. Makanya dan jujur saya juga tidak hanya ke jenengan, ke beberapa teman yang saya punya harapan bisa mendapatkan informasi lebih juga saya juga. Dan kebetulan mungkin untuk orang-orang yang fokus di dunia audio ini juga mungkin punya sense supaya kemudian tidak mempengaruhi pilihan, dia hanya memberikan informasi-informasi yang sifatnya ini seperti ini faktanya, silahkan pilih sendiri. Kakak kelas saya di kampus pun juga seperti itu. Kebetulan ada kakak kelas SMA saya yang alhamdulillah berkumpul lagi kita di kampus di Jogja, di ISI Jogja, dan beliau di musik, dan sekarang ini kalau nggak salah memang beliau juga fokus di rekam bergerak. Teman-teman dari dia juga aktif di total perkusi kalau nggak salah. Total perkusi. Dan beliau memang memilih untuk kemudian di wilayah backstage, artinya lebih ke audio dan segala macamnya. Terus perjalanan beliau menggunakan beberapa perangkat itu juga, ya beliau memberikan referensi-referensi juga. Namanya Mas Bayu Prasetyo. Oh. Iya. Nah ini buat tips juga buat teman-teman, kalau teman-teman nyari perangkat audio apapun ya, mungkin mixer atau recorder atau mikrofon. Nah ini saran dari saya yaitu adalah teman-teman harus petakan dulu, harus identifikasi kebutuhan teman-teman itu untuk apa, untuk bisa apa aja dan sebagainya. Nah setelah kebutuhan itu sudah diidentifikasi, lanjut kemudian identifikasi juga budgetnya berapa. Jadi yang pertama kebutuhan, kemudian yang kedua adalah budget atau dana yang dimiliki seberapa. Nah jadi pilihan yang teman-teman dapatkan juga bisa sesuai. Misal budgetnya belum mencukupi ya sabar aja, jangan paksakan, karena untuk perangkat audio itu kalau sudah kebeli, misal noise ataupun mungkin ada kekurangan atau apa, mungkin kadang-kadang itu bikin gelo ya kan. Ya. Ya khususnya untuk kita lah yang budgetnya juga ya maksudnya artinya bukan mepet, tapi maksudnya artinya kan split kebutuhan kita juga yang perlu kita tanggung jawabkan juga, bukan hanya hobi ataupun pekerjaan kita, tapi ada ruang-ruangan yang lain yang butuh kita juga bagi secara, ya harapannya bisa membagi secara adil sih. Ya ono kebutuhan sing tinggal mensupport pekerjaan, ada kebutuhan rumah tangga dan segala macamnya, sehingga kemudian setelah tadi sih itu sama seperti yang waktu kita ngobrol podcast pertama itu Mas. Oh iya. Memilah antara keinginan dengan kebutuhan. Nek kebutuhannya sudah terjawab, itu insya Allah efektif. Tapi nek memburu pengen, ya nanti tadi kalau adalah nggak cocok, gelo malah nggak kepake. Malah nggak kepake. Jadi mending sabar untuk kemudian benar-benar memastikan, oh butuhku ini sih ternyata. Jadi akhirnya efektif, di langkahnya efektif. Ya itu. Oke. Kita selang-seling ya sambil nge-review ya, lanjut. Di mixer ini sudah ada kompresornya. Jadi kompresor itu fungsinya buat ngeredus ini ya, dynamic range di sini, dan juga membuat suara lebih tebal. Nah, ketika saya nyalakan kompresornya, jadi ketika suara saya pelan, terus kemudian suara saya kenceng, jadi dynamic range-nya jadi tidak terlalu tinggi, nggak terlalu jeglek, jadi suaranya lebih tebal dan stabil. Nah ini untuk podcast kayak gini cocok banget. Setelah ada kompresor, di sini ada 4 knob untuk EQ, tiap stripnya ini ada, dan juga sudah ada knob untuk mid-nya ini, frekuensi kita bisa milih frekuensinya. Cek testing 1 2 3, cek testing 1 2 3, cek testing 1 2 3. Nah jadi saya bisa milih frekuensinya. Misal seperti itu. Nah, paling tepat yang mana ya? Kita mau boost atau cut juga bisa. Nah, terus kemudian untuk frekuensi high-nya di berapa ini?
di 10 kHz ya. Untuk frekuensi high-nya di 10 kHz. Cek testing 1 2 3 cek testing. Nah, kemudian untuk low-nya ini berapa? 80 atau 100 ini? Mana? 100 Hz. 100 ya. Ya, 100 Hz. Cek testing 1 2 3 cek testing 1 2 3 cek. Oke. Setelah itu juga sudah ada apa ini? Auxiliary ya, ada 4 malahan. 4. Yang satunya ini effect, bisa di set effect, bisa di set auxiliary out juga. Dan misal kita nyalakan efeknya ini ya, cek testing 1 cek. Nah, kurang lebih suaranya seperti ini. Untuk efeknya pun juga low noise ya, tidak seperti mixer yang murah-murah biasanya efeknya dibuka noise ngeses ya itu. Ini cukup Mas ya, clean ya. Clean, itu ya clean. Nah, terus kemudian knob panning juga kanan kiri ya, untuk kanan kiri. Misah panningnya, panorama. Ini panning ya, bukan pening ya Mas. Bukan. Pening pusing. Nah, Masnya tahu bedanya panning sama balance nggak? Pan sama balance? Belum begitu, cuman secara umum sih kalau panning kan lebih mengarahkan ke kanan atau kiri ya, mesti bergerak. Kalau kayak fotografi itu ada panning kan bergerak sih. Nah kalau balance itu kira-kira gimana penjelasannya Mas? Nah sebenarnya sama, cuman panning ini, panorama ini istilah yang dipakai biasanya untuk track mono. Oke. Sedangkan balance itu adalah volume kanan dan kiri, biasanya untuk track stereo. Makanya untuk track stereo dia biasanya istilahnya bell atau balance. Nah kalau untuk yang mono itu dia pan, panorama. Berarti pan itu dari panorama ya? Itu. Termasuk tadi juga istilah PFL saya juga baru tahu ternyata. Nah ini juga sudah ada PFL-nya. PFL itu private listen. Jadi ketika kita bisa mendengarkan suara atau sinyal audio dari strip mixernya ini, channel berapa gitu, tanpa dipengaruhi dari fader ini ya. Itu misal ini katakanlah channel 8 ini mati, kita mau dengerin ada suara enggak, kita tinggal pencet PFL-nya aja. Nanti yang keluar adalah suara yang dari channel ini channel aja. Yang kita aktifkan. Kita aktifkan itu. Tuh, kemudian di sini sudah ada grup ya, grup output. Nah ini biasanya kalau untuk sound lapangan ini membantu banget. Jadi untuk ngegrup, ini untuk sound yang ke panggung, satu lagi sound ke penonton misalnya seperti itu, ke monitor atau ke apa gitu. Grouping ini udah ada grup 1 2, grup 3 4. Outputnya di sini ya 1 2 3 4. Dan tentu sudah ada phantom power 48 volt ya di koneksi XLR. Kalau koneksi yang biasa yang 6,5 itu biasanya nggak ada. Jadi udah bisa untuk mic condenser. Nah setelah itu kita langsung cek efek aja Mas. Ini biasanya yang paling sering ditunggu nih. Efek cek efek. Cek testing 1